Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Abinaya Widyadana dengan NIM 40305236200035 dari Konsentrasi Sipil Gedung 2 Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data apa saja yang dapat diperoleh dari hasil pengujian Count Penetration Test atau CPT atau biasa disebut dengan sondir, dan pengujian Standard Penetration Test atau SPT, serta bagaimana data tersebut digunakan untuk menentukan karakteristik dan daya dukung tanah pada perencanaan pondasi. Lalu selain itu saya juga akan menjelaskan perbedaan kedua hasil pengujian tersebut. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai dari tugas mata kuliah Rekayasa Pondasi kelas ulang 1 dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Susanto STMT. Oke, jadi untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian Count Penetration Test atau CPT atau biasa disebut dengan sondir. Nah, pengujian sondir ini merupakan jenis pengujian yang statis. Jadi alat ini bekerja dengan menekan sebuah mata kerucut atau biasa disebut dengan konus ke dalam tanah dengan kecepatan yang konstan. Jadi untuk data yang diperoleh dari pengujian CPT ini adalah yang pertama, tahanan konus atau kice. Jadi kice ini adalah besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mendorong ujung kerucut dibagi dengan luas penampang kerucut. Fungsi dari kice ini adalah untuk mengukur kekuatan tanah di ujung konus. Lalu data yang kedua yang diperoleh dari pengujian CPT ini adalah hambatan pelekat atau FS. Jadi hambatan pelekat ini adalah gaya gesek yang bekerja pada selimut di atas kerucut dibagi dengan luas permukaan selimut. Dan untuk fungsi dari data FS ini adalah untuk mengukur gesekan antara gaya dan sisi alat. Lalu untuk data yang ketiga yang didapatkan dari pengujian CPT ini atau sondir adalah rasio gesekan atau RF. Jadi rasio gesekan atau RF ini bukan data mentah yang diperoleh langsung dari pengujian, tapi adalah hasil perhitungan dengan rumus Fs per kice dikali 100%. Lalu untuk data penggunaan data pada perencanaan pondasi, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan karakteristik tanah. Jadi kan tadi kan diperoleh data kice dan RF. Nah, data kice dan RF ini jika dikombinasikan itu dapat untuk mengetahui atau mengklasifikasikan jenis tanah. Jadi contohnya pada tanah pasir atau berputir itu cenderung memiliki kice yang lebih tinggi dibanding RF-nya. Jadi RF rendah, kice-nya tinggi. Itu merupakan jenis tanah berpasir atau karakteristik tanah berpasir. Sedangkan sebaliknya untuk kice yang lebih rendah dan RF lebih tinggi itu adalah tanah lempung atau kohesif. Lalu selanjutnya itu untuk menentukan kepadatan atau konsistensi tanah. Jadi pada tanah berpasir, kice-nya itu tinggi menunjukkan tanah pasir yang padat atau dense, sedangkan kice yang rendah itu menunjukkan pasir yang lepas atau loose. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk menentukan daya dukung pondasi. Jadi data-data yang diperoleh dari CPT ini dapat digunakan untuk menentukan daya dukung pondasi. Yaitu yang pertama daya dukung ujung atau end bearing. Dihitung langsung dari kice-nya. Jadi di sekitar dasar tiang itu merupakan kemampuan tiang menahan beban dari tumpuan ujungnya. Lalu yang kedua adalah daya dukung gesek atau skin friction. Nah, dihitung dari nilai Fs-nya. Jadi di sepanjang badan tiang ini itu adalah kemampuan tiang untuk menahan beban dari gesekan antara tiang badan dan tanah di sekelilingnya. Nah, lalu untuk pengujian yang kedua, untuk perbandingannya adalah pengujian SPT atau Standard Penetration Test. Jadi SPT ini adalah pengujian yang berjenis dinamis. Kalau tadi kan CPT itu kan statis ya. Nah, kalau SPT ini adalah pengujian yang dinamis. Jadi pengujian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengoboran atau boring pada sebuah tabung sampler khusus itu atau namanya split spoon sampler. Itu dipukul menggunakan palu standar ke dalam dasar lubang bor.
Nah, untuk data-data yang diperoleh dari pengujian SPT ini adalah yang pertama itu adalah nilai NSPT atau nilai atau N value. Jadi N value ini adalah data utamanya. Jadi N value merupakan jumlah pukulan yang diperlukan untuk memasukkan sampler ke dalam 30 cm terakhir. Nah, untuk data yang kedua itu adalah data sampel tanah terganggu atau disturbed soil sample. Jadi setelah pengujian ini kan ada tabung sampler yang diangkat dan dibuka. Nah, di situ tuh di dalamnya ada sampel tanah fisik yang bisa dianalisis secara visual dan diuji melalui laboratorium. Dan ini merupakan salah satu keunggulan dari SPT, yaitu dia memiliki sampel tanah fisik untuk diteliti. Nah, untuk penggunaan data pada perencanaan fondasi, yang pertama untuk menentukan karakteristik tanah, di mana sampel fisik yang diambil tadi kan dapat diteliti secara visual, mungkin itu dari warna ataupun tekstur, lalu dapat diuji juga di lab dengan distribusi butiran, kadar air, dan batas Atterberg. Lalu untuk menentukan karakteristik tanah juga dapat mengetahui kepadatan atau konsistensi tanah dari nilai NSPT tadi yang dikorelasikan secara empiris berdasarkan tabel kepadatan tanah. Lalu yang kedua itu untuk menentukan daya dukung fondasi. Jadi data SPT ini sangat umum digunakan untuk fondasi dangkal atau tapak atau lajur dan analisis lainnya. Jadi daya dukung fondasi dangkal itu memiliki nilai NSPT yang tadi didapatkan. Itu digunakan dalam berbagai rumus empiris seperti Terzaghi, Meyerhof, Bowles, dan lain-lain untuk memperkirakan parameter kekuatan gaya geser tanah. Nah, lalu parameter ini dimasukkan ke dalam formula yang dapat menghitung daya dukung fondasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama dari hasil pengujian CPT dan SPT. Jadi, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, prinsip kerja pada pengujian CPT atau sondir ini merupakan jenis statis atau ditekan, sedangkan pada SPT ini merupakan jenis dinamis atau dipukul. Lalu untuk data utama yang diperoleh dari pengujian CPT ini adalah tahanan konus atau kice serta gesekan atau Fs. Dan pada pengujian SPT ini data utama yang diperoleh adalah nilai N atau jumlah pukulan. Lalu untuk sampel tanah nih, pada pengujian CPT kita tidak dapat memiliki sampel tanahnya, sedangkan pada pengujian SPT kita memiliki sampel tanahnya. Lalu untuk identifikasi tanah pada pengujian CPT merupakan bisa melalui interpretasi atau via RF, sedangkan pada pengujian SPT untuk identifikasi tanahnya bisa melalui visual dan laboratorium dari sampel yang fisik yang tadi kita dapatkan. Dan untuk profil datanya itu untuk pengujian sondir atau CPT itu merupakan data kontinu. Jadi di setiap sentimeter kedalamannya itu kita punya datanya, sedangkan pada SPT itu discrete ya jenis profil datanya, atau hanya pada interval tertentu, misal setiap 1 meter atau 1,5 meter kita baru memiliki datanya. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari perbedaan antara pengujian CPT dengan SPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.